Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Simak lagi. Gua lagi di Grand Depok City. Kebetulan di sini gua lagi di tempat Om Syarif. Gua dapat informasi dari teman gua di sini katanya ada pedagang goldfish, ya sekaligus supplier sih. Nah, contoh di sini ada ikan mas koki. Nah, ada juga ikan lemon. Kolomnya ada banyak di sini. Mending kita langsung ketemu aja sama Om Syarif. Kita pengen tahu ada ikan apa aja di sini. Sekaligus kita cek harganya di sini. Oke, ayo. Halo Om. Oke. Nah, kita udah ketemu nih sama Om Syarif. Iya. Nah, Om, di sini ada ikan apa aja nih, Om? Ini macam-macam ya, ada ikan koki, ada ikan jenis-jenis siklit, ada ikan koi juga. Nah, ini kita pengen tahu nih, ada ikan mas koki. Mas kokinya ada apa aja di sini, Om? Sini mas kokinya berbagai macam jenis, dari jenis rancu, oranda, riukin, dan yang lainnya ada, lengkap. Oke. Ini ikan asli ternakan sendiri atau memang ikan supply? Oh enggak, kita di sini supplier. Jadi kita nampung dari Jawa, dari tepatnya di Tulung Agung. Jadi di sini hanya sebatas supplier sekaligus tempat karantina, farm. Ada berapa ekor sih total di sini? Kalau untuk mas koki aja? Oh, untuk mas koki kurang lebih sekitar 500 kurang lebih. 500 ekor ya. Tapi jualnya memang dari rumah semua? Iya, enggak. Kita kebetulan punya pasar juga. Pemasarannya melalui online ada juga, juga yang offline-nya kita bertempat di Jatinegara, Lapangan Garut, Pasar Ikan Hias Tubuh. Dan juga banyak juga yang belanja ke sini untuk pedagang-pedagang, karena di sini kan kita melayani harga grosiran. Oh, harga grosir yang pastinya harga bersahabat lah. Cocok buat mungkin seller, Om. Oke. Ini kita langsung lihat aja. Ada ikan apa aja di sini selain ikan mas koki. Ini kalau mas koki kita udah lihat di sini. Siap. Oh, kelihatan dari atas sih ini jenis rancu semua ya? Iya, rancu. Nah, kita mau lihat yang lain lagi nih, ada ikan apa aja nih? Silakan, di dalam ada banyak. Nah, di sini coy kita udah lihat nih ada ikan koi tuh. Nah, ini ikan koi. Ini ikan koi. Ikan koi Blitar. Ikan koi dari Blitar. Nah, kita pengen tahu nih, Om. Yang ngebedain koi Blitar itu dengan koi lain itu apa sih? Yang pertama dilihat dari masa corak ya. Coraknya kalau ikan Blitar itu dia lebih tajam. Warnanya itu lebih tajam, lebih cerah. Nah, samping itu juga dari sisi badannya pun beda dengan koi-koi Sukabumi. Dia punya badannya agak panjang, mukanya agak bulat, nggak terlalu lonjong. Tapi dan besarnya nanti bisa mencapai 1 kilo kalau untuk khusus koi Blitar ya. Khusus koi Blitar? 1 meter maksudnya, bisa 1 meter dia. Sama dengan koi-koi impor. Memang kalau koi lokal itu selain dari Blitar, pada umumnya itu perbedaan dia apa? Dia dari corak badan, nggak bisa nyampe besarnya nggak bisa nyampe semeter. Paling full dia 60 cm sampai 80 cm. Tapi kalau koi Blitar bisa sampai semeter dia. Bisa sampai semeter. Karena indukannya pun dari impor. Dari impor ya. Memang indukannya juga dari asli impor langsung lebih bagus jadinya. Nah, kita mau lihat ikan lain lagi nih. Ada ikan apa aja nih? Nah, di sini. Nah, ini nih yang putih-putih nih. Ini sejenis ikan siklit nih, namanya ikan snowhead. Snowhead. Iya. Nah, ini ikan snowhead ini ikan dari Indonesia memang? Iya, Indonesia ini. Ini kalau untuk harga di harga berapa nih? Ini kalau untuk harga grosiran kita kasih harga 11.000. 11.000-an per ekor. Per ekor. Untuk partai? Ya untuk partai 11.000. Tapi kalau untuk minimal satuan, ambil ada nggak? Minimal ambil 50 ekor. 50 ekor baru bisa dikasih harga partai. Harga 11.000. Ini kan kalau lihat bentuk, ini ada juga yang kuning nih. Sama nggak sih, Om? Ya, dia sama sejenis ikan siklit namanya. Oh, siklit? Cuman yang ini kuning, yang ini putih. Nah, ini disebutnya lemon, kuning. Harganya pun lebih agak murah dibandingin snowhead. Ini di kisaran harga 8.000 untuk harga pasar partai ya, harga grosiran. Ini agak lebih mahal kalau snowhead. Wah, kok bisa begitu tuh? Iya, karena mungkin orang dilihatnya putih, cerah, bagus gitu kan. Iya. Oh, ini kan banyak. Iya, lebih seneng yang kuning sih dilihatnya. Emang lebih seneng. Nah, ini ada lagi lebih mahal lagi. Ini lebih murah? Ya, lebih mahal. Lebih mahal. Lebih antik lagi, lebih cakep lagi warnanya.
Siklit juga. Siklit juga. Sebutnya nih ikan Demasoni. Oh, ini di harga berapaan Om? Di harga untuk grosiran kita kasih harga partaian 18.000. 18 ribuan, jadi lebih mahal ya ini. Nah, untuk ketengan kita nih kalau beli di toko-toko itu di sekitar harga 35. 30. Harga 35 30. Nah, di sini terus kita pengen lihat lagi kokinya. Tadi kita baru kelihatan itu kan koki jenis rancu. Nah, ini koki orandanya ini di sini ada. Ini ada oranda di sini ini. Oh, udah pakai filter nah, nih. Ini oranda yang pakai fiber. Ya. Ini oranda yang jenis jumbo, ini ukurannya sekitar 15 sampai 17 cm. 15 sampai 17 cm. Ini jumbo ukurannya. Mas jumbo. Ini red scape merah putih. Ini kalau untuk harga itu di harga berapa? Untuk harga grosiran ini kita kasih harga 85. 85 ribuan harga grosir. Minimal ambil sama 50. 50. Berarti semua jenis ikan itu bisa dikasih harga partai kalau minimal pengambilan 50 ekor di sini. Jadi cocok lah buat seller mungkin yang pengen ngejual lagi, buat dibawa ke pasar atau mungkin ke kios. Nah. Untuk 10 ekor bisa, cuman nanti harganya bisa damai lah. Untuk di sebelah sama Om? Itu ini sama oranda. Jenis oranda juga, ada ryukinnya juga. Ada ryukin. Ini jenis apa sih? Ini ikan apa sih? Nah, ini jenis siklit juga. Oh, ini gedenya? Nah, bukan, ini lain jenis lagi, namanya ini penustus. Nah, dia jenis itu juga, dia lebih murah karena warnanya kan nggak begitu cerah, cuma kelihatan batik-batik aja. Sudah ikan, ini ada ikan apa nih Om? Nah, itu botia. Botia? Iya. Untuk harganya berapa Om? Botia itu kita kasih harga 7.000 partai. 7.000 partai. Nah, ini kita langsung lihat tuh. Ikan ada satu lagi panda tadi. Tuh. Nah, itu koki panda yang orang banyak tertarik itu kebanyakan di ikan itu. Karena dia warnanya menarik. Mungkin kita langsung lihat kemarin ya Om, biar seru nih. Silakan. Nah, nanti untuk jenis ini ikan mas koki oranda, dia jenisnya panda. Kenapa dibilang panda? Karena dia warnanya seperti panda. Dia hitam putih. Nah, kalau yang untuk 3 warna disebutnya koki tricolor. Tricolor. Ini yang ini tricolor. Kalau untuk jenis koki sendiri yang paling mahal itu apa sih? Ini koki ini. Ini koki panda disebutnya. Panda. Iya. Jenis oranda ya? Oranda jenis panda, iya. Jenis panda. Ini di harga berapaan kalau segini? Ini grosiran kita kasih harga 40, 35 sampai 40. 35 sampai 40 ribu. Kalau ketengan kita kasih harga 50. 50. Terus kita pengen lihat ada satu lagi nih. Siap. Yang di kolam mending kita langsung lihat nih. Ryukin, soalnya tadi kita udah ngincer-ngincer itu pengen lihatnya Ryukin yang kita pengen lihat nih, ada Ryukin di dalam sini. Iya, betul. Ryukinnya cakep-cakep nih. Iya. Nah, ini Ryukinnya ada berapa jenis nih? Ini Ryukinnya ada 3 jenis. Ada yang jenis RW disebutnya red white. Ya. Ada yang jenis pancawarna PW. Pancawarna itu kayak gimana tuh? Pancawarna itu belang-belang dia warnanya. Nah, mungkin kita lihat variasi warnanya ada. Nah, ini pancawarna. Nah, ini Ryukin jenis pancawarna. Nah, ini jenis pancawarna. Jadi pancawarna itu warnanya lebih dari 2 dia. Iya, lebih dari 2. Terus ada apa lagi Om selain pancawarna? Ada red white itu merah putih kayak gini. Nah, red white, pancawarna, dan satu lagi. Nah, kalau yang satu lagi jenis snawet juga ada, yang putih polos ada. Oh, putih polos. Nah, ini jenis putih polos nih, snow white. Nah, untuk harga ini harga di kisaran grosiran kita 75, kalau eceran kita 100. 75 di eceran 100. Nah, oke, tadi kita udah nanya-nanya. Jadi di sini koki itu kebanyakan sih dari Tulung Agung, ditampung di sini. Terus dari sini baru disuplai ke pasar. Tapi suplainya ke pasar Jatinegara ya. Nah, terus kita pengen tahu nih, kenapa sih udah berapa orang saya datengin, samperin, mereka bilang itu kalau koki rata-rata kebanyakan ngambil dari Tulung Agung. Karena koki Tulung Agung ya terkenalnya dengan kualitas. Kembali lagi ya, bedanya itu semuanya dari kualitas, antara koi Blitar dengan koi Sukabumi, koki Tulung Agung dengan koki Parung.
karena semuanya memang dilihat dari kualitas, makanya harganya agak jauh. Gitu. Kalau kita bicara kualitas itu kan banyak aspek ya. Iya. Saya sebutlah ada farm-farm besar memang mereka menilai kualitas itu dari segi anatomi atau mungkin form lah, bentukan. Nah, kalau dari segi kualitas yang dari Tulung Agung ini sebenarnya kayak apa sih? Pertama, tadi warna, body, dan besarnya gitu. Jadi orang itu menarik melihatnya itu. Kokinya itu bulat, jambulnya. Kalau koki Parung dengan koki Tulung Agung memang sama body, terus dari warna juga memang agak beda. Merahnya beda, dan jambulnya kalau jenis oranda itu nggak seperti jambul koki Tulung Agung. Jambulnya bisa besar, yang disebut lion head itu ada. Itu bisa seperti kayak gitu. Kualitasnya lah, intinya emang kualitasnya beda. Tapi di sekitar lingkungan kita sini ada nggak sih koki itu yang memang kualitasnya itu setara dengan Tulung Agung? Dalam arti bentukan warnanya. Kalau ternakan sini nggak ada. Semuanya kan berdasarkan dari ini ya, dari biangnya ya, dari proses breedingnya juga. Dia punya biangnya itu semuanya dari impor. Kalau kopi kebetulan impornya kan dari Thailand. Nah, mereka itu dibibitin di sana daerah Tulung Agung. Makanya terkenal komunitas koki itu terkenal Tulung Agung. Sementara kita yang bukan dari Tulung Agung ini kan udah banyak beli ikan dari Tulung Agung. Mulai dari ikan kecil, ikan besar. Apa nggak ada kita dari luar Tulung Agung ini yang udah ternak sendirilah, mungkin ngedapat genetiknya? Iya, ada. Kalau masalah dia pembibitan sendiri, misalkan breeding sendiri ya di rumah, mau di Jakarta bisa. Semuanya kan tergantung dianya ya. Kalau dia emang dia pemain breeding gitu, bisa bikin koki itu bisa dikembang biakin sama mereka, bisa aja gitu. Dengan catatan kan itu kan harus butuh tempat juga luas, punya empang. Kalau itu hanya penetasan aja sendiri sih gampang-gampang aja, saya pun bisa. Tapi yang jadi masalah itu pembesaran, Mas. Pembesaran. Dia kan butuh empang luas gitu kan. Dia nggak bisa hanya sekedar gede di akuarium lama. Bisa tapi dengan jumlah yang nggak banyak ya. Kalau cuma 3, 4 sampai 10 mungkin bisa. Tapi kalau sampai banyak ratusan itu kan agak lama. Dan resikonya besar. Untuk mencari sendiri nih, sejauh ini dilihat dari koki itu yang paling banyak peminat itu jenis apa sih sekarang? Ya jenis oranda, terutama yang jenis panda tricolor. Karena dilihatnya dia menarik gitu. Enggak seperti koki-koki biasa, pada umumnya koki itu kan warnanya hanya merah putih. Ya kan, merah polos, merah putih. Kalau koki panda itu dilihatnya manis, cantik kayak panda, hitam putih gitu ya. Ada juga yang tricolor, dia 3 warna, hitam, putih, dan merah. Itu memang kualitasnya di atas dari koki-koki yang lain. Harganya pun ya agak beda. Ikan nih udah banyak permintaan di sini kan, Om Syarif kan udah banyak permintaan. Pernah nggak sih nyoba pengen ngebreed sendiri? Terpikir sih, cuman itu kembali lagi kendalanya tempat. Ya kita nggak punya sarana, karena kan di sini itu memang kita kendalanya kan empang ya. Kalau untuk ngebreed sendiri, kalau kita punya lahan luas bisa, saya bisa ngebreed sendiri. Dan saya juga pengen nanti suatu saat mungkin ya ada lahan, kita juga pengen coba breed sendiri kan di sini yang coba. Tapi memang beda sih kualitas airnya, Mas, antara Tulung Agung dengan Bogor misalkan. Itu pH airnya itu beda. Nah itulah beda. Itu ya bisa yang membedakan antara koki yang Tulung Agung dengan koki Parung itu ya, karena dari kualitas air itu sendiri juga pengaruh gitu. Makanya kita ya lebih baik cari aman aja lah gitu kan. Lebih aman memang udah ambil aja ya ambil aja, kita supplier aja lah gitu kan ya. Tapi ada nggak sih yang diambil misalnya kan dari kecil, gedenya itu hasilnya berbeda dengan koki yang memang dirawat terus sampai gede di Tulung Agung? Ada nggak sih? Ada. Kan nanti koki itu kan berdasarkan sortilannya, seperti kayak koi. Mereka itu ada disebutnya ikan rapi. Nah ikan rapi itu yang punya kualitasnya memang nomor 1 ya. Nah itu yang nanti bisa dijadikan buat kontes. Kenapa dibilang rapi? Karena dia nggak ada kekurangan sedikit pun, baik dari sirip, ekor, jambul, warna itu bagus. Nah itu udah sortilan, di sana pun udah disortil, ada kelas-kelasnya. Kalau koi misalkan disebutnya, kalau yang paling bagus itu disebutnya F1.
Yang nomor 2-nya ada grid. Gridnya tuh ada 3, misalnya grid A, grid B, grid C. Nah itu udah punya masing-masing, punya apa sih namanya, kualitas masing-masing lah gitu. Tergantung dari kualitas barang di sana pun udah disortir. Tapi udah berapa lama main koki tuh? Saya untuk main ikan itu, usaha di ikan itu kurang lebih sekitar 18 tahun. 18 tahun. Nah, main di ikan ya. Nah untuk khusus di main di ikan koki dan koi Blitar ini, koki Tulungagung ya kurang lebih sekitar 4 tahunan lah. 4 tahun lah. Berarti sebelum itu dulu main ikan apa? Ikan konsumsi. Konsumsi? Jadi bibit, tapi untuk konsumsi seperti kayak gurame, lele, nila, bawal. Nah itu saya dulu awalnya main itu. Tapi di sini juga? Iya di sini, sama pasar tetap di sana gitu. Berarti 4 tahun lalu itu di 2017 baru main di ikan hias? Iya, main ikan Tulungagung. Ikan Jawa lah. Ikan Jawa ya. Nah, pas awal mulai itu memang langsung sebanyak ini atau dari coba-coba? Oh enggak. Kita kan awal namanya usaha ya. Kita awalnya dari coba dulu. Ada yang nawarin, coba bang di sana. Karena saya lihat di pasar saya juga di sana kan memang pemain ikan Jawa itu nggak ada. Saya mencoba. Ya, awalnya dikit dulu, dikit. Tapi semakin lama peminatnya lebih banyak. Walaupun harganya agak mahal, tapi memang minatnya lebih banyak. Ya akhirnya saya kembangin. Alhamdulillah ya sampai sekarang seperti inilah gitu. Ada nggak sih kendala-kendala dulu pas awal baru memulai ikan hias? Oh ya ada. Yang namanya awalan kita kan perlu ilmunya ya. Utama kalau untuk masalah ikan, ya karena dia hidupnya di air, kita harus tahu cara ganti air. Terus dia harus pakai heater atau enggak, pH-nya berapa. Di awal-awal banyak tingkat kematian. Kematian faktor apa tuh? Ya faktor pertama, kita memang nggak tahu ya bahwasannya kalau ikan koki dan koi itu butuh proses karantina. Yang disebut karantina seperti kayak gini nih. Sebelum saya bawa ke pasar itu, ya harus saya karantina seperti ini dulu. Biar ketahanan ikan itu lebih kuat di sana. Dan selama karantina itu kita nggak kasih makan. Berapa hari nggak dikasih makan tuh? Oh kalau untuk ikan koki dan koi itu seminggu lebih itu kuat. Seminggu lebih? 10 hari kita nggak kasih makan kuat. Malah jadi, lebih bagus dia. Di air gitu aja? Di air aja udah. Ada pakai obat atau campuran apa? Enggak, kita nggak pakai obat. Ya paling hanya sekedar garam. Udah itu aja. Kecuali kalau ada yang sakit baru kita obat. PK, ada obat untuk kutu gitu. Nah itu ada. Tapi khusus untuk ikan-ikan yang ada masalah seperti kena jamur, kena kutu, baru kita obat. Kalau untuk filter nih, filternya tadi ada pakai karang-karang gitu nih sama ember nih. Nah itu dulu memang dari awal mulai udah pakai itu? Oh enggak, justru itu. Awalan kita kan belum pelajari bahwasannya air tuh cukup, air tuh maunya gimana sih. Terkadang kan air bening itu nggak menjamin air bagus. Banyak faktor ya. Nah, karena terkadang air bening pun bisa jadi masalah buat ikan. Karena kita lihat pH-nya ya. Terus dia juga kan harus ada bakteri positif di dalam air itu gitu. Supaya nanti dia nggak gampang kena penyakit. Bagaimana caranya biar kita bikin bakteri positif? Itu ya diantaranya kita harus ada semacam kayak biobol untuk menciptakan bakteri positif yang disebut bakteri starter nanti buat ngebunuh bakteri yang negatif. Nah, untuk mencegah penyakit buat ikan. Nah, itu pengen tahu nih di sini itu pakai filternya itu di komposisi itu dipakai apa aja sih di dalam ember itu? Kalau di ember ya itu tadi pertama kita pakai jaring layan. Jaring layan. Dasar ya. Iya. Terus kita pakai karang jahe. Karang jahe. Iya. Terus kita pakai ini juga apa? Biobol. Biobol terus bioring. Nah, itu semuanya kita lapisi dengan kapas. Nah, nanti setelah itu kalau mau ditambah lagi airnya bisa dipakai dengan EM4 sebutnya untuk mensterilkan air supaya air itu lebih bagus gitu kan. Lebih jernih, lebih sehat. Kita pakai EM4 namanya. Dulu sebelum pakai filter memang di pH-nya masalah. Pertama kerendahan atau ketinggian? Kalau di Depok ini sih sebenarnya agak tinggi ya pH-nya ya. Tinggi. Agak tinggi, makanya kita kasih garam untuk awalan. Tapi kesini ini kan kita udah pakai media-media seperti kayak karang jahe itu ya aman. Saya nggak perlu pakai heater gitu. Jadi tinggal cuman perlu. Tergantung ini sih bang ya. Tergantung dari tempatnya. Kalau dia misalkan orang biara koki itu di ruangan AC, ya itu harus heater pakai.
Karena dingin. Iya, karena terlalu dingin kan. Nah, distabililah dengan air, distabilinya pakai heater. Nah, itu di setel misalkan 28 sampai 30. Untuk air itu biar lebih bagus lah untuk koki gitu. Bisa sehat kokinya pun. Nah, terus selama nih dari 2017 sampai sekarang main ikan hias itu ada nggak sih, maksudnya mengalami penurunan atau malah naik atau stabil? Ya alhamdulillah sih ya, dari tahun 2017 memang di awal-awal aja sih, karena kita butuh belajar kan, butuh pembelajaran. Di awal-awal memang banyak tingkat kematian itu banyak, karena kita belum tahu sistemnya, cara merawatnya, airnya bagaimana kita belum tahu. Tapi setelah kesini ya alhamdulillah, apalagi pas COVID itu ya kita justru pada saat COVID itu ya alhamdulillah berkah, karena orang nggak ke pasar tapi belanja ke rumah, kesinilah ke PAM ya. Kebanyakan orang PAM, ada yang dari Merak, dari Serang, Cilegon, dari Bekasi, dia sampai di sini ke tempat, karena di pasar kan tutup ya. Nah, orang tuh kesini larinya gitu ya. Pasar Jatinegara ya. Jatinegara tutup. Pasar itu selama COVID dulu lagi awal itu ditutup selama 3 bulan. Kita nggak bisa usaha di sana, tapi saya tetap di rumah dibuka kan. Akhirnya ya mereka pada belanja ke rumah. Langganan-langganan yang udah tahu itu ya mereka ke rumah. Tapi stabil ya, nggak ada kenaikan, nggak ada penurunan ya. Kalau untuk koki ya ada sih kenaikan, karena kan dilihat dari semuanya kan tergantung dari pakan Bang ya. Kalau dia pakannya naik, jenis ikan apapun ya pengaruh ikan pun akan naik. Pakannya yang dilihat itu. Sama aja kayak ikan-ikan lain juga gitu. Terus kita pengen tahu misalnya tipsnya dengan ikan merawat ini. Banyak orang itu bingung, jadi pas nanganin ikan baru nyampe kebanyakan mati. Nah, mungkin ada nggak nih tips dari Om Syarif itu supaya orang itu yang pengen beli ikan yang nyampe dari luar kota supaya ikan itu aman? Nah, itu kalau saya langkah yang pertama itu ketika ikan sampai itu kita tadi buka di bak. Nah, kita campur dulu dengan air dari sini ya, air kolam sini atau air dari pompa dari sanyo. Ikan masih di plastik gitu. Ya, masih plastik, kita buka, kita campur dulu dengan air yang baru di sini, air sini biar beradaptasi dulu. Dicampur airnya. Dicampur dalam arti air yang di rumahnya itu dimasukin di plastik itu? Enggak, kita buka di bak. Kan saya buka di bak nih, datang dari Tulungagung atau dari Blitar itu kita buka di bak. Nah, airnya itu jangan dibuang, air dari sana. Kita campur dulu dengan air di sini. Perbandingannya? Ya separuh-separuh lah, 50-50. 50-50? Nah, 50-50, kita diamin selama kurang lebih 3-5 menit lah. 3-5 menit. Itu kan pasti awal nyampe itu kan di plastik. Paling plastiknya ukuran 40-60 lah biasanya ya. Paling kalau kadang-kadang saya bisa sampai ukuran 75 sih. 75? 75 berarti isi air kira-kira berapa liter? Ya sekitar 10 lah. 10 liter? 15 ya. Berarti nanti pas nyampe sana itu masih di ember kecil ya? Di mana? Di sini? Yang di sananya, di rumahnya? Di rumah dia? Iya. Iya, pakai ember. Pakai ember adaptasi dulu sama air gitu. 5 menit baru dipindah ke kolam? Iya. Enggak. Jadi gini, misalkan kita beli dari daerah ya, langsung dari petani, dari Tulungagung itu sampai di sini itu kan masih berupa plastik ya. Misalkan ya tergantung, ada yang ukuran 40-60, ada yang ukuran 75. Kita buka di dalam bak, gitu kan. Nah, air yang asalnya itu dari Tulungagung itu atau dari Blitar itu kita nggak usah buang. Kita campur dengan air yang ada di rumah kita ini, gitu kan. Kita campur, diamin selama 3-5 menit. Tujuannya untuk adaptasi aja biar dia nggak stres. Iya. Nah, setelah itu kita masukin ke PK. Gitu, kita PK supaya bersih. Nggak ada kotoran-kotoran yang nempel, karena kan terkadang itu ikan dari sana itu yang ada yang proses karantinanya udah bersih, ada yang masih belum rapi lah, belum full. Kadang masih ada juga kutu-kutu gitu. Nah, itu kita PK selama kurang lebih sekitar 2-3 menit. Kita diamkan. Setelah di PK kita bilas dengan air bersih lagi baru masuk ke kolam atau ke akuarium. Itu untuk minimalisir resiko mati ya. Dan kita sebelumnya harus napin air dulu.
Enapin air. Minimal sehari lah, minimal ya sehari itu harus kita siapin dulu airnya, jangan sampai air baru gitu. Karena memang akan pengaruh juga kalau air baru dengan air napan. Kalau air napan itu lebih bagus, gitu kan, lebih bagus untuk ikan dan jarang ada masalah lah gitu dibandingin kita pakai air baru. Itu aja sih. Dari 2017 sampai sekarang itu penjualan lebih banyak di online, ngirim keluar, atau dari offline dibawa ke pasar atau ke sini tuh? Kalau penjualan saya sih jujur banyaknya di offline ya. Offline. Karena bawa ke pasar ya? Dibawa ke pasar karena kan kita di tempat dimana yang belanja itu kan memang kebanyakan itu yang belanja ke saya itu kan pedagang lagi. Jadi yang udah rutinitas dia itu belanja seminggu sekali atau seminggu 2 kali, belanjanya ke tempat. Udah rutin lah gitu kan. Nah kalau yang online itu kan kadang-kadang ya ada yang nyangkut aja lah, ada orang lihat, oh ini koki murah nih gitu kan. Kita kan kadang di online itu kan ya persaingan harga juga ya. Ya tapi ada juga sih yang nyangkut gitu. Oke, mungkin kita udah dengar tadi penjelasan dari Om Syarif, itu ikan apa, mungkin seller yang pengen buat dagang itu bisa ngambil di sini, atau seller-seller yang memang mau masukin ke kios-kios itu bisa, karena di sini harga memang masih masuk untuk seller. Soal harga, kalau kalian dapat lebih murah itu bisa perbandingan, jadi kualitas itu pasti kualitas bagus ada harganya. Kalau memang ya kualitas kurang bagus ya pasti harga lebih murah. Itu ya Mbak. Betul. Jadi Om dagang di Jatinegara itu di hari apa aja tuh? Dagang setiap hari. Kebetulan kalau saya kan standby-nya di sana itu ya malam Sabtu dan malam Minggu aja. Malam Sabtu, malam Minggu. Ya malam Sabtu sampai malam Minggu. Minggu sorenya saya pulang. Nah, untuk di rumah ini kan kita hari-hari biasa itu kita pengambilan barang, khusus untuk pengambilan barang, terus untuk karantina di rumah, gitu kan. Sambil juga ada kadang-kadang ada juga yang belanja ke sini untuk orang jual lagi, banyak juga yang datang ke rumah juga ke Pak. Kalau untuk di pasar kita 24 jam standby. Di pasar malam Sabtu, malam Minggu di rumah standby terus. Standby di rumah juga ada, cuman kalau saya giliran di pasar itu ya nanti di rumah ada juga yang nungguin. Jadi apabila ada yang mau belanja ke PAM di rumah bisa, mau ke pasar pun bisa. Harga sama. Kalau orang yang dari luar kota itu pengen lihat ikannya itu di mana tuh? Misalkan di luar kotanya, misalkan mana nih, daerah mana misalkan? Katakanlah misalnya Bandung. Nah, mereka kan mau datang mungkin kejauhan. Itu kan mereka itu bisa lihat dari sosmed atau apa gitu yang bisa, sering ngeposting. Bisa melalui YouTube juga ada, gitu, melalui IG juga ada. Oh, punya channel YouTube juga? Punya channel YouTube? Enggak, mungkin dari YouTube. Ya, kadang kayak misalkan ada ya YouTuber tuh kita nih datang ke PAM kita nih, dia udah menyediakan gitu kan untuk apa medianya di situ. Nah, itu bisa dilihat. Nanti ada di YouTube. YouTube-nya kalau itu YouTube ini simak lagi. Simak lagi. Instagram punya nggak Om? Ya, Tokpednya ada. Tokpednya namanya Pakih Aquarium. Pakih Aquarium. Pakih Aquarium. Instagramnya Sarip .pudin 9436. Ikan terus diupdate dari situ foto-foto videonya Om. Kebetulan kalau di IG saya kurang ini ya, jarang update. Tapi kalau di Tokped kita suka update juga sih, gitu. Tokped. Karena banyak peminatnya kita. Ya dari Tokped lah, yang sering masuk itu dari Tokped. Nah, udah mungkin itu aja ya. Cukup sekian aja. Jadi kalau kalian mau lihat ikannya itu bisa dari Tokped aja, atau bisa langsung hubungin Om Syarif untuk lihat ikannya. Nanti nomornya kita taruh di deskripsi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.